Apakah budidaya tanaman sayur bisa membuat kita kaya? Kalau bisa, kenapa banyak pelaku usaha yang belum mau menekuni jenis usaha ini? Dua pertanyaan ini akan kita bahas secara lebih rinci untuk memberikan gambaran dan inspirasi kita semua untuk peluang-peluang usaha yang bisa kita jalani di masa-masa sulit, khususnya di masa pandemi adanya wabah kali ini. Pertanyaan pertama, apakah usaha budidaya tanaman sayur bisa membuat kita kaya? Jawabannya sudah pasti bisa. Kalau kita masih ragu, kita bisa mengulik informasi di media online. Ternyata sudah banyak pelaku usaha yang menekuni bidang usaha budidaya tanaman sayur dan bisa berkecukupan kehidupannya. Bisa kaya, punya mobil, rumah bagus, penghasilan yang cukup, bahkan lebih dari cukup. Kalau Anda tidak percaya, Anda bisa cari sendiri informasi tersebut. Sekarang kita akan mencoba membahas kenapa bisa demikian. Jawabannya tadi adalah bisa. Dengan tegas saya katakan bahwa usaha budidaya tanaman sayur juga bisa membuat kita banyak uang atau kaya. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa masih banyak pelaku usaha yang belum mau menekuni usaha di bidang ini? Tentu saja jawaban dari pertanyaan ini bisa bermacam-macam, bisa beragam, kembali kepada individu pelaku usaha tersebut. Jadi masing-masing orang itu kan berbeda-beda. Ada yang punya skill di bidang A, ada yang punya skill di bidang B, ada yang suka bekerja di bidang A, dan ada pula yang tidak suka bekerja di bidang tersebut. Yang kedua, minimnya informasi tentang kesuksesan seseorang, terutama yang melakukan usaha budidaya tanaman sayur. Sekarang kita bahas lebih jauh, dari mana pelaku usaha budidaya ini bisa sukses. Kita urut mulai dari permintaan pasar. Sayuran adalah salah satu jenis kebutuhan pokok yang tentu saja permintaannya akan selalu banyak, bisa dikatakan stabil, harganya juga cukup kompetitif, tergantung sayuran jenis apa yang kita tanam atau kita budidayakan. Sebagai contoh, yang paling sederhana adalah tanaman kangkung. Tanaman kangkung meskipun kelihatannya sangat sederhana, tetapi pada kenyataannya bisa memberikan hasil yang cukup lumayan. Kenapa bisa begitu? Bisa dilihat dari permintaan yang cukup banyak, harga yang cenderung lumayan, kemudian modal pemeliharaan atau penanaman tanaman kangkung ini yang bisa dikatakan cukup rendah atau cukup murah. Dari situlah bisa tercipta keuntungan yang lumayan. Keuntungan bisa didapat lebih banyak jika kita bisa menyiapkan pasar yang strategis. Sebagai contoh, kita bisa menembus pasar yang lebih luas, pasar yang lebih eksklusif, misalnya untuk kalangan-kalangan
tertentu, apabila masuk restoran, rumah makan dan lain sebagainya, itu tentu harganya bisa lebih tinggi. Seandainya kita bisa mengirim langsung hasil panen kita langsung ke konsumen partai besar, tentu saja ini akan memangkas rantai pasokan yang biasanya membuat kita kehilangan banyak keuntungan. Itu hanya salah satu contoh sederhana saja dari mana keuntungan besar yang bisa didapat oleh pelaku usaha budidaya tanaman sayur. Lalu untuk bisa mencapai ke sana, apa saja yang harus dihadapi, apa saja yang harus dipersiapkan, kemudian bagaimana caranya menjalankan usaha tersebut agar maksimal dengan hasil yang melimpah. Untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut tentu saja kita harus terjun langsung. Di awal kita bisa evaluasi, kita bisa analisa, mulai dari analisa pasar, kemudian analisa dari tingkat persaingan, bagaimana kebutuhannya, bagaimana pasokannya, bagaimana rantai penjualannya. Kita harus melakukan kajian, kita melihat, kita mempelajari, baru kita menerapkan. Dari satu tanaman saja kita bisa mendapatkan untung yang cukup, apalagi jika kita bisa membidik tanaman sayur yang lebih mahal harga jualnya. Perbandingannya misalnya antara kangkung dengan sawi. Kebutuhan kangkung dengan kebutuhan sawi cukup tinggi, tetapi harga sawi cenderung lebih mahal jika dibandingkan dengan harga kangkung. Belum lagi jika kita mau memilih jenis tanaman lain, sebut saja misalnya bunga kol, atau misalnya ada lagi bayam cabut, misalnya bayam, seperti itu. Jadi prospek ini akan bisa dikembangkan jika kita mempunyai dasar informasi yang akurat, dijalankan dengan penuh kesabaran, dengan tekun, dengan terus belajar, maka hal itu bisa membuat kita mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Bukan hanya cukup pada keuntungan, tetapi bisa juga membuat kita naik level, cukup harta, bisa dikatakan kaya. Pertanyaan berikutnya, apakah sulit untuk menjadi kaya dengan usaha budidaya tanaman sayur? Kalau kita berbicara mengenai sulit atau tidak, tentu saja jawabannya adalah sulit. Tingkat ukuran bagaimana kita mengatakan sulit atau tidak sebenarnya itu masih tergantung berbagai macam faktor, terutama tergantung kepada individu masing-masing pelaku usaha yang akan menjalankan usaha tersebut. Jika dikatakan sulit, tidak ada yang sulit. Jika dikatakan mudah, tidak ada yang mudah. Bekerja, duduk di kursi di ruangan ber-AC juga tidak bisa dikatakan mudah. Bekerja sebagai kurir yang tinggal antar ke sana ke sini juga tidak bisa dikatakan mudah. Bekerja sebagai pemimpin dengan gaji yang fantastis juga tidak bisa dikatakan mudah. Apa sih yang mudah?
Kalau kita melihat orang lain, kita menilai orang lain, itu akan terasa bahwa dia hidupnya lebih mudah, pekerjaannya lebih mudah. Tetapi orang lain pun menilai kita dengan hal yang sama. Makanya dengan usaha ini juga seperti itu. Tidak ada kata sulit atau tidak ada kata mudah. Semua bisa dilakukan. Semua bisa dikerjakan dengan baik dan semua bisa menghasilkan sesuatu yang memuaskan, dengan syarat apa yang kita kerjakan tersebut kita lakukan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan terus belajar dari berbagai kesalahan yang kita hadapi. Dari sini sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa usaha budidaya tanaman sayur, baik itu skala kecil ataupun skala besar, juga masih mempunyai potensi yang cukup bagus, peluang yang cukup bagus apabila kita mau dengan rajin, dengan tekun menjalankan usaha tersebut. Di bidang yang satu ini juga demikian. Budidaya tanaman sayur masih banyak yang membutuhkan, pasokan masih jauh dari kata cukup. Di tempat lain, di daerah lain, di negara lain, pasokan sayur tetap saja akan menjadi kebutuhan yang akan dicari selalu. Maka dari itu, untuk rekan-rekan yang ingin mencoba budidaya tanaman sayur, jangan ragu, bulatkan tekad, luruskan niat, sempurnakan usaha kita mulai dari awal sampai akhir, mulai dari belajar, analisa, penerapan, sabar. Jika dilakukan dengan baik, tentu saja bukan tidak mungkin kita bisa mencapai kesuksesan seperti yang orang lain telah dapatkan. Nah, untuk video motivasi kali ini saya rasa kita buat singkat saja. Yang terpenting adalah kita bisa menjawab beberapa pertanyaan dasar sebagai acuan untuk memulai usaha baru, supaya kita tidak ragu-ragu, supaya kita tidak setengah-setengah, dan supaya kita bisa mendapatkan informasi yang berimbang dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bisa menjadi inspirasi dan bahan pertimbangan kita bersama. Salam sukses pertanian. Jangan lupa terus belajar dan jangan mudah menyerah. Sampai di sini. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya.